kembali lagi bersama saya UPS Maradana dengan Kapolres Pelabuhan Makassar yang identik dengan narkoba. Karena seperti DNA-nya beliau ini narkoba, gitu. Jadi Bang Yudi mungkin pemirsa Opiso ingin tahu siapa ini sebenarnya Bang Yudi. Mungkin bisa diceritakan lahir di mana, dan bisa sampai sekarang ini. Saya asli Madura, Mas. Asli Madura. Asli Madura, lahir di Madura. Tahun 2000 saya mendaftar Akpol. Tahun 2003 saya lulus, Mas. 2003 saya lulus. Penempatan pertama saya di Aceh. Aceh. Di Aceh. Pada saat itu masih darurat militer. Iya. Masih darurat militer pada saat itu. Jadi saya telepon sama senior itu, "Bang, bagaimana di Aceh, Bang?" "Sudah, Dek. Nanti kalau kamu sampai bandara, kamu tunggu di situ. Iya. Jangan kemana-mana." Oh. Udah, kami dijemput, Bang, di bandara. Wah, dijemput bukan naik Kijang Innova atau naik Avanza, tidak, Bang. Naik mobil Reo itu yang baja semua. Iya. Wah, kita namanya Ibda masih baru kan. Aduh. Udah itu, Bang, masih dikasih body face yang tebal itu, Bang. Oh, iya. Yang 15 kilo itu. Waduh. Iya. Pakai. Waduh, berat sekali, Bang. Itu tambah stres juga jadi. Makin stres, makin stres kita. Makin stres kami. Udah itu dikumpulkan di satu rumah senior, dia bilang, "Jangan ada keluar kemana-mana ya, bahaya di sini. Apalagi kamu bukan orang Aceh. Iya, benar. Kamu nggak ngerti bahasa Aceh. Apalagi daerah belum mengerti. Sudah, di sini aja, berangkat kantor, pulang kantor." Jadi penempatan pertama di Aceh. Di Aceh. Langsung narkoba. Unit narkoba. Di unit narkoba. Di Direktorat Narkoba. Itu ceritanya kenapa? Apakah memang Bang Yudi ini ingin menjadi bagian dari narkoba itu sendiri? Karena kan sekarang pemirsa Opiso ini Bang Yudi identik dengan narkoba kan. Dia polisi, dinobatkan polisi selebritinya Sulsel ya. Jadi ceritanya lucu, Mas. Ya. Pada saat sudah 3 hari kita di Aceh, kita dipanggil sama Pak Kapolda. "Oh ini, perwira muda yang baru, ada 5. "Oh ya sudah. Ini ada gelas, kamu ambil satu-satu. Itu yang menentukan nasibmu." Iya. Kayak kita ambil arisan. Iya. Dibuka di situlah. "Kamu di mana?" "Siap, Jenderal." "Direktorat Narkoba." "Kau di narkoba." "Kau di mana?" "Siap, Direktorat Lantas." "Kau di Lantas." Gitu. Jadi akhirnya kecemplung di narkoba. Di narkoba. Sampai sekarang. Sekarang. Jadi tapi bagus juga ya. Jadi dari Aceh kemana, Bang? Setelah dari Aceh, saya sekolah PTIK, saya penempatan di Sumatera Utara. Sumatera Utara, saya sempat jadi Kasat Reskrim, jadi Kapolsek, terus jadi Wakasat Reskrim, pernah jadi Wakasat Narkoba. Wakasat Narkoba. Terus dari Sumut ke sini? Dari Sumut ke Sespim dulu, langsung penempatan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Di unit narkoba? Penempatan di Sulawesi Selatan, penempatan pertama saya Kasubdit 2 Direktorat Narkoba. Iya, oke. Ya. Langsung masuk kemudian dari Polda Sulawesi Dari Selatan. Direktorat Narkoba Polda, saya masuk ke Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, Mas. Oke. Dari Kasat Narkoba Polrestabes Makassar menjadi Kapolres. Kapolres. Oke. Itu perjalanan. Jadi saya. itu perjalanan hidup Bang Yudi. Jadi memang sepertinya memang dia dijodohkan untuk masuk untuk di narkoba ya. Mudah-mudahan karirnya menanjak, dia bisa jadi lebih ke atas lagi, ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, Bang Yudi selama menjadi polisi kan tentu nggak semua ada sukanya kan. Ya, tentu tadi ya seperti misalnya baru pertama langsung ke Aceh. Oh, itu luar biasa. Nah, yang ingin kita tanya sebenarnya supaya ini bisa jadi cerita buat anak-anak muda kita bahwa menjadi polisi itu tidak seram yang dibayangkan gitu loh. Nah, apa pengalaman paling berkesan seorang Bang Yudi ketika menjadi seorang anggota polisi? Paling terkesan yang saya alami pada saat saya menjadi polisi, pada saat saya Ibda. Waktu Ibda saya di Direktorat Narkoba. Waktu itu Pak Dir Rektur
Narkoba, Pak Agus, memanggil saya, Yud, ini ada tantangan dari Pak Direktur Narkoba Mabes Polri waktu itu, Pak Brigjen Gorismere. Iya. Dia menginginkan cari ungkap kasus ladang ganja. Oh. Karena pada saat itu, Mas, di Aceh ini masih darurat militer, masih belum aman. Iya. Sehingga kita mencari ladang ganja itu, kita nyuruh informan-informan. Jadi pada saat dapat itu di Pulau Nasi, ada di Aceh itu, Mas, di pulau ini. Kami laporkan sama Pak Goris melalui Pak Direktur, lapor. Beliau dengan timnya datang. Untuk bisa kita ungkap di ladang ganja. Namun pada saat itu, kendala kami pada saat itu, kita tidak tahu situasi dan wilayah yang ada di Pulau Aceh tersebut. Iya. Sehingga pada saat itu kami dengan tim Brimob, ada 2 kapal kecil, kami masuk, Mas, ke situ. Ternyata pada saat kami masuk di situ, dari jauh itu memang sudah ada penghadangan dari. Jadi ada kontak tembak. Ada kontak tembak. Oh. Jadi pada saat itu langsung kami terjun di laut itu, Mas. Iya. Ternyata polisi takut juga ya. Waduh. Nggak kebal tembak gitu, Mas. Jadi terjun ke laut. Pakaian lengkap. Pakaian lengkap. Sambil kami dorong, sambil kami ini. Pada saat kami sudah di tepi, kami tidak berani untuk masuk ke dalam karena perkuatan kami kan terbatas. Iya. Jadi parameter kami pada saat itu sampai pagi kami menjaga tepi sehingga untuk menunggu bantuan datang. Itu berapa lama itu di situ? Pada saat berendam di laut itu? Paling sekitar 3 jam. 3 jam ya. Kami 3 jam sambil mendorong kapal itu, Mas, untuk jadi ini. Jadi ya itu pengalaman berkesan Bang Yudi ya. Nah, saya ingin tanya ini ke Bang Yudi. Memang cita-citanya Bang Yudi menjadi polisi? Atau di lotre juga tuh? Atau gimana ceritanya? Cita-cita banyak, Mas. Tapi mungkin garis hidup kita di sini. Oh iya makanya artinya Bang Yudi sepertinya dipayungi banyak keberuntungan itu. Betul. Ya, kita mau belajar, makanya kita wawancara ini. Apa sih nilai-nilai hidup seorang Bang Yudi di hidupnya? Kemudian itu jadi sepertinya profesinya dan karirnya itu bagus banget ini dari ukuran kita ini selaku orang yang sering berinteraksi dengan teman-teman polisi. Apa resep hidup seorang Bang Yudi? Saya sendiri, Mas, yang saya lakukan, kita harus bisa berkomunikasi terus. Berkomunikasi terus kita. Baik itu dengan kawan, dengan orang yang baru, mungkin dengan orang tua atau yang dituakan. Dan jangan ada pernah kita itu, Mas, saya pribadi ya, jangan ada pernah menggampangkan suatu permasalahan yang ada. Oke. Itu. Jadi saya tidak pernah seperti itu. Jadi kalau semuanya ada pernah, segeralah kita komunikasikan bagaimana jalan keluarnya sehingga tidak berlarut-larut. Itu yang saya Jadi itu nilai-nilai hidup seorang Bang Yudi, bahwa selalu berkomunikasi ke semua orang, termasuk ke bawahnya semua. Bang Yudi ya. Iya. Dan yang kedua tidak pernah menggampangkan masalah. Itu menarik juga itu cerita baru itu. Dan apa sih impian seorang Bang Yudi di hidupnya? Ya kan setiap orang kan punya mimpi ya. Ya tapi nggak apa-apa, orang kan semua orang berhak punya mimpi. Betul, Mas. Bang Yudi punya mimpi apa? Suatu saat nanti misalnya. Suatu saat nanti impian saya, Mas, ya yang pastinya kita itu namanya juga nantinya setelah saya itu tidak di polisi lagi. Maunya saya
kita bisa dekat juga sama masyarakat. Oh, dekat ke masyarakat. Dekat sama masyarakat. Jadi impian saya Mas, nanti kalau saya mungkin sudah pensiun, saya akan kembali ke kampung saya, Madura. Madura. Ya jadi bupati atau jadi anggota DPR Ka- misalnya kayak gitu. Kalau itu Mas, itu mungkin stepnya akan berbeda. Iya, betul. Tapi yang pasti keinginan saya kembali ke Madura, ibaratnya apa yang bisa saya kerjakan di situ Untuk masyarakat. untuk masyarakat. Oke. Dan terakhir mungkin Bang Yudi ingin menyampaikan ke keluarga tentunya, karena bagaimanapun juga apa yang telah dicapai kan sebenarnya nggak gampang juga itu jadi Betul. Kapolres. Itu kan kadang orang menganggap Kapolres itu jabatan gampang, tapi itu nggak mudah loh. Betul. Ya mungkin Bang Yudi ingin menyampaikan sesuatu ke pihak orang-orang yang selama ini memberi dukungan yang luar biasa buat Bang Yudi sehingga kemudian bisa sejauh ini, dan kita doakan tetap seperti ini dan akan berprestasi lagi. Mungkin Bang Yudi bisa. Baik, terima kasih Mas. Ya. Terima kasih. Saya sebagai pribadi kepada keluarga saya, kepada senior saya, kawan-kawan saya, sejauh ini bisa mendukung dan memberikan saran-saran terhadap saya, sehingga saya bisa sampai saat ini masih berjalan dengan lancar dengan jabatan saya, dan pastinya saya akan meminta terus dukungan dari keluarga, senior, dan rekan-rekan. Terima kasih. Iya. Makasih banyak Iya. Pak Bang Yudi. Pemirsa Opiso, kita berbincang dengan salah seorang polisi masa depan Indonesia, karena menurut saya Bang Yudi punya ciri khas di dalam berinteraksi dengan semua orang yang dia temui. Jadi saya menyimpulkan dua hal kehidupan seorang Bang Yudi yang kemudian bisa sampai ke level ini. Pertama, Bang Yudi selalu menjalin komunikasi dengan siapa saja. Ini pelajaran terpenting buat kita semua. Dan yang kedua, Bang Yudi tidak pernah menggampangkan masalah. Itu menjadi resep hidup dari Bang Yudi. Semoga Bang Yudi selalu diberi kesehatan, Amin. umur Amin, panjang, dan tentu saja karir yang lebih Iya. bagus. Karena Amin. apa? Tujuannya untuk kepentingan masyarakat Amin. yang lebih Iya, luas. Mas. Sekali lagi Bang Yudi, terima kasih banyak Terima kasih. atas waktunya. Terima kasih. Saya mohon izin akan jalan-jalan di Polres Pelabuhan, Terima kasih. jalan-jalan di Kampung Tangguh. Siap. Dari Polres Pelabuhan Makassar, tim Episo mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.